Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamil amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang atas kehendaknya kita dapat melaksanakan Zoom pada sore hari ini. Dan juga selawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami. Sebelum masuk dalam diskusi, perkenalkan saya Widya Febriani, NIM 22005042 sebagai moderator. Dan pemateri pertama Serina Siregar, NIM 22005037. Dan pemateri ketiga Rafika Firnanda, NIM 22005031. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang hakikat pendidik dan klasifikasinya, serta peserta didik dan karakteristiknya. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian pendidik. Dikutip dari Abudin Nata, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus, pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi peserta didik. Pendidik adalah orang yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dan dalam perkembangan jasmani dan rohaninya demi mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Yang selanjutnya itu tugas-tugas dari seorang pendidik. Yang pertama itu membimbing peserta didik. Dalam artian mencari pengenalan terhadap anak didik mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan. Seseorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang diperlukan seperti pengetahuan keagamaan dan lain sebagainya. Selain dari tugas-tugas, tentunya seorang pendidik juga memiliki tanggung jawab. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas moral. Yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Yang ketiga bertanggung jawab kemasyarakatan. Dan yang keempat bertanggung jawab dalam bidang keilmuan. Dan untuk menjadi seorang pendidik tentunya memiliki syarat, yaitu yang pertama harus beragama. Yang kedua mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama. Yang ketiga tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk negara yang demokratis. Yang keempat harus memiliki perasaan panggilan murni. Selanjutnya itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama integritas pribadi, yaitu pribadi yang segala aspeknya berkembang secara harmonis. Yang kedua yaitu integritas sosial, yang dimana pribadi yang merupakan satuan dari masyarakat. Dan yang ketiga integritas susila, yaitu pribadi yang telah melakukan nilai-nilai norma dan susila yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendidik. Yang pertama yaitu ada guru, yang kedua dosen, yang ketiga adalah konselor, yang keempat pamong belajar, yang kelima widya iswara, yang keenam tutor, yang ketujuh instruktur, dan yang kedelapan fasilitator. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Serina Siregar. Materi kedua akan disampaikan oleh Rafika Firnanda. Kepada Rafika Firnanda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Menurut fitrahnya masing-masing, mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Yang kedua yaitu hak peserta didik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama yaitu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayainya.
Yang keempat, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara. Yang kelima, menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang batas waktu yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu kewajiban peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik hendaknya membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan pembelajaran hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Selanjutnya itu karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu etnik. Berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antar daerah atau suku dan juga tidak ada kesulitan untuk menuju daerah untuk bersekolah. Sehingga dalam sekolah dari kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Dan yang kedua yaitu kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ialah pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Yang ketiga yaitu status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu minat peserta didik. Peserta didik yang memiliki perasaan senang ataupun suka terhadap mata pelajaran tertentu akan memperlihatkan tindakan yang bersemangat terhadap hal tersebut. Itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafika Fernanda. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.